Umar bin Khattab ini punya banyak sekali fadilah. Tetapi yang dititik beratkan adalah bagaimana Umar bin Khattab ini bisa ditakuti, disegani oleh musuh-musuh Allah, sampai pada tingkat syaitan pun takut dengan Umar. Padahal Umar gak melihat syaitan itu. Kira-kira apa kata kuncinya? Di pembukaan ini saya akan sebutkan, dan penulis buku menyebutkan tentang masalah itu. Beliau mengatakan, ini adalah Al-Faruq. Menyebut namanya menghiasi majlis pertemuan setiap orang yang beriman. Padanya terbaca kebenaran ungkapan. Semua orang yang membahas Umar dan menyimpulkan ternyata sampai dia sukses sebagaimana kita pelajari nanti. Dari anak atau dari seorang anak muda yang pemabuk, yang jahat, yang ganas sama orang Islam atau orang mukmin di Mekah, menjadi seorang yang beriman, yang sangat baik. Sebagaimana kita lihat nanti, yang sangat luar biasa perjuangannya membela agama Allah, dan sangat tegas dengan orang-orang kafir, sampai menjadi raja kaum muslimin dan meninggal mati syahid di Madinah. Ternyata kata kuncinya, kata beliau adalah, barang siapa yang takut kepada Allah, niscaya Allah akan membuat segala sesuatu takut padanya. Jadi rahasianya Umar bin Khattab ditakutin. Nanti kita lihat sama musuh-musuhnya dari kalangan manusia dan jin pun. Jin kalau melihat Umar bin Khattab, nanti kita jelaskan hadisnya, lewat di sebuah lembah, Umar gak lihat, dia sengaja cari lembah lain karena takut dengan Umar radhiyallahu anhu. Kata kuncinya karena Umar bin Khattab sangat takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan cirinya adalah, beliau kalau mendengar atau membaca Al-Quran, terlintas ayat tentang azab, maka beliau pingsan. Setiap kali dengar ayat pasti pingsan. Bahkan pernah sekali beliau baca Quran, itu pingsan, dan sadar beberapa saat kemudian dan merasa sakit tubuhnya karena takutnya dengan ayat tersebut selama sebulan. Dan para sahabat mengunjunginya karena dianggap sakitnya tadi. Tidak pernah kena apa-apa, nggak ada penyakit khusus, tapi karena takut pada saat membaca tentang ayat azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di kedua bawah matanya, kelopak matanya ada garis berwarna hitam. Dan ini tidak mudah, kulit seseorang itu bisa bergaris warna hitam dan seperti ada lubang mengalirnya tempat air. Ini karena banyaknya Umar bin Khattab menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah masuk Islam. Sebagaimana juga mudah-mudahan nanti akan ada beberapa kisahnya. Dialah laki-laki yang terang-terangan tentang Islamnya pada saat orang menyembunyikan Islam itu sendiri. Dia yang sengaja mengorbit Islamnya. Nanti juga akan kita lihat kisahnya. Dia laki-laki, ikhwan dan akhwat sekalian, yang menambal bajunya pada saat menjadi khalifah dan memakai baju biasa dan tidak punya pengawal. Tidak pernah takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah laki-laki yang syaitan lari darinya. Dialah laki-laki yang tidak pernah tidur malam hari kecuali sudah memastikan tidak ada lagi kaum muslimin yang susah pada saat itu. Dialah laki-laki yang merupakan mujahid terbesar, yang dicatat dalam sejarah. Karena di zaman Umar bin Khattab disepakati oleh para sejarawan muslim adalah masa ekspansi Islam terbesar. Runtuhnya kerajaan Persia secara keseluruhan, Rusia, Afghanistan, Iran, Irak, semua wilayah Persia dulu itu runtuh di zaman Umar radhiyallahu anhu. Begitu pula wilayah, sebagian besar wilayah Romawi, negeri Syam, kemudian Mesir, wilayah Afrika, takluk dari dua sisi, timur dan baratnya dunia ini takluk di zaman Umar bin Khattab dan masuk Islam pada saat itu. Berapa banyak pahala yang beliau panen radhiyallahu anhu, dan nanti akan kita jelaskan masalah itu. Dialah dikatakan orang yang tidak mau makan sampai kelaparan pada saat masyarakatnya ditimpa paceklik, dikenal dengan Amramada. Nanti akan kita jelaskan juga masalah itu. Dialah orang yang selalu mengucapkan kebenaran walaupun pahit dan tidak pernah takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata penulis, dialah Faruq umat ini yang telah mengguncangkan singgasana orang-orang zalim, meruntuhkan benteng-benteng raja-raja Kisra dan Kaisar Romawi. Orang-orang sombong lagi congkak tunduk kepada keadilannya. Bendera kezaliman tertunduk di depan panji keadilannya. Dialah orang yang sangat zuhud, seorang ulama, ahli ibadah, pencemburu terhadap orang-orang yang melanggar hukum Allah, dan juga orang yang sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya tekad yang baja, pembunuh fitnah-fitnah, dan juga
orang yang paling gencar menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kurang lebih kronologis yang disebutkan oleh penulis buku.